Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH, country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? Or just breathing? Cause I've been living life right like I could just die any minute. Going for a ride down the side, PCH, country limit. I don't need a guide, follow lights, take me where I wanna visit. Are you alive? Or just breathing? Flashing red lights, driving at night, windowless ride, feeling alive. Nothing in sight, forever in flight. Follow those lines, we'll make it this time. Blurry street lights, work as a guide to memories that we're making tonight. Oh yeah, we'll make it tonight. Yeah, I'll do anything that I feel like I wanna do. I'm living life like I got nothing left to prove. No end in sight, just always staying on the move. I'll go all night if that's just what I gotta do. Life's too short to care about what you can't afford. Tahu nggak sih kalian tentang mitos rumah tusuk sate? Nah, jika digambarkan rumah tusuk sate berbentuk seperti huruf T, akibat mitos yang beredar, rumah tusuk sate kerap dihindari banyak orang yang hendak membeli hunian tersebut. Nah, tak jarang pula rumah tusuk sate dijual dengan harga yang relatif lebih murah dibandingkan dengan rumah di sekitarnya. Sebab menurut mitos yang beredar, posisi rumah tunduk sate atau tusuk sate ini akan membawa banyak kesialan, mulai dari tertimpa masalah kesehatan, rezeki, hingga perpecahan rumah tangga. Gimana tanggapan kalian? Tulis di kolom komentar teman-teman. Aku tungguin. Atau jangan-jangan kalian tinggal di rumah tusuk sate sendiri? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait penjelasan mitos ya, kita nggak buru-buru tadi mau menjelaskan mitos tentang rumah tusuk sate ya. Jadi saya mau sebagai orang Islam, pengambilan kepercayaan ya. Pengambilan suatu keputusan tentang sebuah mitos ini bisa jadi didasarkan pada ini ya. Kita mau cerita sedikit ya, bagaimana kita mengambil sebuah mitos atau mengambil sesuatu yang mungkin kita tadinya belum tahu untuk menjadi tahu dengan ada dasar dan alasan yang kuat ya. Jadi dasar pengambilan kalau menurut saya pribadi nih ya, saya nggak memaksa kalian, bahwasanya mitos tidak mutlak dikesampingkan karena harus kita pelajari lagi. Oke, jadi gini, di zaman Nabi dulu ketika beliau berdakwah dan masih hidup ya, beliau ketika berada di Madinah tentu saja bermulazamah dengan masyarakat dan penduduk sekitar ya. Jadi pada waktu itu beliau jalan-jalan, ceritanya ya kurang lebihnya ya, beliau jalan-jalan dan melihat kegiatan penduduk Madinah itu, yaitu mereka melakukan penyerbukan korma, karena pada waktu itu Nabi Muhammad juga nggak tahu informasi, belum memahami tentang kegiatan itu. Beliau sempat melarang. Kenapa? Beliau sempat melarang, walau alam saya ininya ya, penjelasannya pasti kalian bisa mencari di sumber lain ya. Saya cuma menceritakan sekilas. Kalau kita mau mengambil sebuah mitos atau pengetahuan yang bukan bersumber dari Islam atau bersumber dari kita, tapi dilakukan kegiatan sehari-hari seperti cerita, legenda yang bisa dipahami atau bisa bisa diterapkan. Dan tentu saja kita harus memahami bahwasanya Allah ala kulli syai'in qadir, artinya Allah yang menentukan semuanya, kita hanya berusaha. Jadi setelah Rasulullah melarang penyerbukan kurma tadi dengan cara menyerbukan bunganya ke bunga yang laki-laki ke bunga yang perempuan lah, bahasanya seperti itu. Ternyata setelah 2 tahun berjalan, jadi masyarakat Madinah pada mengeluh kurmanya banyak yang nggak jadi lah bahasanya. Karena menurut ilmunya juga penyerbukan kurma itu bisa selain secara manual tadi, secara secara alami kan dengan kumbang atau dengan tawon ya, serbuk sarinya bisa nempel seperti itu.
Jadi ketika tidak dilakukan itu 2 tahun, hasil panen penduduk Madinah berkurang. Nah, ini juga bukti bahwasanya Rasulullah juga manusia. Kalau dia tidak dapat informasi dari wahyu, tentu saja dia juga tidak istilahnya bisa berada dalam sebuah maksudnya ketidaksesuaian dengan apa yang disabdakan. Nah, karena beliau tidak mendapati dari wahyu tentang penyerbukan kurma tadi, dan memang setelah terbukti 2 tahun nggak ada penyerbukan, akhirnya beliau mengambil keputusan sendiri bahwasanya memang itu istilahnya sebuah ikhtiar atau tawakal manusia dan tidak menyalahi kodrat. Nah, untuk itu selanjutnya beliau mengizinkan untuk itu. Nah, berkaitan dengan hal yang namanya mungkin di masyarakat ada yang begini begitu dan kita tidak memahami atau bukan bersumber dari Islam, itu dulu kan kegiatan seperti itu kalau memang beromong dari kacamata Nabi kan bukan bersumber dari Nabi, dari masyarakat penduduk Madinah yang merupakan sebuah kebiasaan. Nah, dalam mengambil keputusan tentang menghadapi atau mengilmui sebuah mitos, makanya kalau nanti ada hal yang bisa dikedepankan, pertama yaitu bahwasanya Allah berkuasa atas segala sesuatu, dan yang dilakukan yang tadinya dianggap mitos tadi ternyata bersesuaian, dan itu adalah sebuah ikhtiar manusia gitu. Jadi saya mau menjelaskan sedikit tentang itu, bahwasanya kita harus mengedepankan dulu bahwasanya Allah berkuasa atas segala sesuatu ya, kalau kita mengambil sebuah mitos. Terus kemudian kita ambil runutan dari masalah penyerbukan tadi. Ya tadi, ternyata itu bagian dari usaha manusia yang ternyata tidak melanggar. Kalau alam saya penjelasan lebih lanjut yang tapi masalah ini sudah tenar bahwasanya akhirnya Rasulullah memberikan izin bahwasanya kalian lebih tahu dengan apa yang pada kehidupan kalian. Artinya karena beliau tidak mendapati wahyu dari itu, dan itu memang terbukti bermanfaat di situ, beliau mengizinkan. Karena juga itu tidak menampik sebuah kodrat ya, tidak menampik sebuah kodrat, tidak menampik sebuah ketetapan. Artinya bahwasanya mereka berbuat seperti itu juga sebuah ketetapan. Karena walau alam mungkin di sana istilahnya penyebar serbuk sari alaminya kurang. Salah satunya setelah diteliti penyebar serbu sari kan adalah kumbang tadi yang bisa menemukan putik sama serbuk sari tadi. Nah, kalau di Indonesia ini banyak sekali hal-hal itu mudah sekali ya, karena banyak serangga, banyak ini. Kalau di Arab walau alam ya, untuk yang kurma tadi alasannya seperti itu, ketika tidak diserbukkan banyak tidak jadinya buah kurma tadi. Oh ya, satu lagi ya. Nah, kalau ini ada juga modifikasi tentang kurma ya, bahwasanya yang mematangkan kurma itu adalah angin panas atau hawa panas kalau di Timur Tengah, kalau kalian pernah tinggal di sana itu mereka udaranya panas gitu, nggak cuman sinar matahari tapi udara panas ya. Mungkin penjelasannya seperti itu, nanti kita lanjut ke hal yang berikutnya ya. Yang pasti bahwasanya mitos tidak sepenuhnya kita tolak ya, tetap ada yang bisa kita masukkan, tapi tentu saja kita harus mengilmui dan memahami bahwasanya Allah yang berkuasa atas segala sesuatu, dan itu merupakan bentuk-bentuk ikhtiar manusia. Jadi kita ambil analogi di penyerbukan kurma tadi, karena tadinya bukan sumber dari Islam juga, walaupun karena itu tadinya cerita kegiatan bahkan sebelum Islam datang sudah dilakukan gitu. Berarti kan bukan bersumber dari Islam, tapi tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah Islam. Oke, kita lanjut ya. Kalau ada yang salah atau koreksi, mungkin kalian bisa cari referensi yang lebih bagus lagi lah ya. Ini kan hanya penjelasan sedikit karena saya mau ngisi konten saya. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.